Oke, baik teman-teman semuanya. Hasto gimana kabarnya? Tahu nggak? Ada yang tahu? Iya, kemarin tanggal 17 ya, setelah Hasto ya kalah di pra-peradilan melawan KPK, Hasto mangkir lagi panggilan dari KPK. Hasto mau sampai kapan kamu tuh menghindar? Ya, alasannya sedang mempersiapkan untuk mengajukan pra-peradilan yang kedua. Masih sibuk aja melawan, masih sibuk aja menghindar dari hukum. Mau ngajuin pra-peradilan keberapapun ya, proses hukum tetap berjalan ya. Ketika dipanggil oleh KPK, diperiksa oleh KPK, ya ikutin aturannya, bukan seenaknya udelmu dewe. Siapa? Ya cuman Hasto. Kami dari tim hukum Mas Hasto Kristianto pagi ini jam 8.30 telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan Mas Hasto Kristianto di gedung KPK. Dasar dari permohonan kami ini adalah kami telah mengajukan 2 gugatan pra-peradilan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami menilai bahwa dalam putusan hakim hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 kemarin belum menyentuh pokok perkara memeriksa sah atau tidaknya status tersangka Mas Hasto Kristianto. Oleh sebab itu kami memohon kepada semua pihak agar dapat menghormati langkah hukum yang sedang kami tempuh. No, iki piye iki? Kok merasa paling benar terus? Iki loh, gimana ini? Gimana? Ya, mau ngajuin pra-peradilan keberapa lagi? Menganggap belum tepat sasaran lah kemarin keputusannya hakim ya. Kok Hasto seperti ini sih orangnya? Katanya ya akan menjunjung tinggi supremasi hukum ya, akan mengikuti proses hukum, tapi kok melawan terus, menganggap kalian itu benar, menganggap kalian itu tidak bersalah. Minta dihargai, wong kalian aja tidak menghargai KPK, kok minta dihargai? Rakyat Indonesia kebanyakan sekitar 77% yang meyakini Hasto terlibat dalam kasus Harun Masiku ini. Rakyat aja sudah muak dengan kelakuannya Hasto, kelakuan oknum-oknum PDIP ya atas kasus Harun Masiku ini ya. Kok masih terus menghindar? Saya Sudarsono, mantan kader PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi yang telah dipecat oleh Hasto Kristianto. Pada kesempatan hari ini saya datang ke kantor KPK. Saya ingin sujud syukur di depan kantor KPK ini ditolaknya pra-peradilan yang kemarin diajukan oleh Hasto. Dan kebetulan saya dengar info dari teman-teman media bahwa hari ini sebenarnya Hasto kan dipanggil. Iya. Tapi nampaknya juga belum bisa datang lagi. Ya saya harap dengan hormat Hasto jangan permainkan nasib bangsa dan kondisi masyarakat. Iya, iya. Kita rakyat dalam berbangsa dan bernegara ingin dalam kondisi sejuk. Saudara Hasto, mari taati proses hukum yang ada. Betul. Apa yang sudah Anda perbuat silahkan Anda pertanggungjawabkan. Betul. Kalau sidang pra-peradilan sudah ditolak, ya monggo ikuti proses selanjutnya. Kalau Anda masih mau mengajukan dan mengajukan lagi, itu juga hak saudara. Ya. Tapi bangsa ini sudah butuh tenang. Apakah Mas Hasto juga perlu ikut kami menjemput kalian? Untuk Mas Hasto pakai motor atau pakai odong-odong? Jadi nanti Ibu Ketua Umum PD Perjuangan pulang dari ibadah umroh, datang, terus Anda datang lagi nangis ke Ibu, mewah lagi ke Ibu. Megawati Soekarno Putri untuk dijadikan pelindung lagi. Harapan saya yang pernah mantan sebagai kader PD Perjuangan, saya berharap janganlah. Nih Hasto, apa mau dijemput pakai odong-odong? Mau nggak dijemput pakai odong-odong? Nanti mewek lagi sama Bu Megawati ya, minta tolong, minta bantuan. Ma, aku mau ditangkep, tolong dong. Ini
Gimana, Hasto? Mau dijemput sama rakyat Indonesia? Ayo Hasto, mana ini? Tunjukkan mukamu, gentleman, datangin KPK. Ya nggak harus mangkir. Mau kalian ngajuin pra-peradilannya ke berapapun, ya. Kalau proses hukum masih berjalan, ikutin aturannya, ya. Jangan malah kalian mangkir. Berkali-kali mangkir ini orang ya. Tok, ganjel tok. Padahal masyarakat Indonesia ya sedang menanti-nanti Hasto itu ditahan ya. Hasto pakai baju oren ya. Kemudian disidang ya. Kemudian diketok palu, divonis berapa tahun. Itu yang ditunggu-tunggu. Bukan malah ngajuin pra-peradilan, mangkir, menghindar. Aduh, ya katanya paling demokrasi, katanya menjunjung tinggi supremasi hukum, katanya mentaati hukum. Kok seperti ini? Oke, baik teman-teman semuanya, saat ini kita bersama Agrifana nih teman-teman ya. Mari kita simak videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Gri? Ini berita yang ditunggu-tunggu. Hasto Kristianto. Yang ditunggu-tunggu. Ada perkembangan baru Gri hari ini Gri. Iya. Entar dulu lah, aduh sabar. Kalau udah berita Hasto kok, aduh nafsu banget sih. Lu cowok apa cewek sih? Nafsu banget. Kalau udah disebut Hasto aja, aduh nafsu banget. Sabar. Cool down. Tenang. Tenang dulu. Enggak, Gri. Memang dari seluruh peristiwa hari ini belakangan, yang kita tunggu memang Hasto, nggak ada yang lain. Jadi memang nggak lagi fokusnya ke Hasto, ya wajar lah. Kalau kemudian dengar Hasto, dengar berita Hasto, ya orang juga buru-buru pengen tahu sebenarnya apa Hasto. Mau dengar berita Hasto? Mau lihat berita Hasto? Ini nih. 1, 2, 3. Kalah pra-peradilan mangkir. Usai kalah pra-peradilan kemarin, ya, di Pengadilan Jakarta Selatan, hari ini harusnya Hasto memenuhi panggilan KPK untuk pemeriksaan lanjutan. Hari ini, Senin ini, hari ini sudah dijadwalkan untuk datang dipanggil KPK. Namun, iya, pakai namun ini bikin kecil hati lah, Gri. Panggil, datang, tahan itu. Wih, keren. Itu harapan gue. Tapi kan kita tahu betapa mencoba menghindar dan lolos dari jeratan hukum ini kan berbagai macam upaya dilakukan, termasuk pra-peradilan. Ternyata pra-peradilan pertama kalah. Kemarin katanya hari Jumat sudah mengajukan pra-peradilan lagi untuk yang kedua kalinya. Itu bener nggak, Gri? Jumat sudah ngajuin. Ya, itu yang belum terkonfirmasi. Benar hari Jumat sudah masuk atau belum berkas permohonan pra-peradilannya di Pengadilan Jakarta Selatan. Nah, kita belum bisa dapat informasi itu. Tapi bahwa hari ini katanya Hasto minta ditunda pemeriksaan KPK karena alasannya sedang mengajukan pra-peradilan. Tapi pendapat lain bilang karena sudah melalui pra-peradilan pertama, pra-peradilan yang berikutnya tidak menghalangi KPK terus melakukan proses hukumnya. Mutiar ya. Ditambah lagi pernyataan dari KPK, jika Hasto mangkir akan dilakukan jemput paksa. Yar ya. Coba kalian terus menghindar dari jeratan hukum. Teruslah menghindar. Kalau kalian benar menghindar, kalian akan lolos. Tapi kalau kalian salah, ya sudah bisa mungkin 50% dilihat salahnya adalah fakta persidangan yang sudah ingkrah 5 tahun yang lalu. Kan dari di sana kan sudah kita bisa pakai patokan. Untuk memastikan
Hasto salah atau tidak dalam perkara ini, kan sudah meningkat statusnya menjadi tersangka. Nah, kalau sudah menjadi tersangka, kemudian sudah dilimpahkan ke pengadilan, penuntutan akan menjadi terdakwa. Naik kelas lah kira-kira ya. Loh, naik kelas tuh bagus loh, toh. Kan kamu S1, S2, S3 barusan kemarin, disertasinya lolos ya. Ya sama, mungkin ini statusnya ya dari saksi, tersangka, nanti terdakwa, naik kelas ini supaya lulus toh. Nanti nggak lulus kamu. Saksinya meningkat toh. Statusnya meningkat toh. Saksi udah dianggap lulus, meningkat menjadi tersangka. Nah, ini sedang ujian nih tersangka nih. Nanti kalau lulus, cum laude, insya Allah. Cum laude. Kalian akan menjadi terdakwa toh. Nah, kalau sudah lulus terdakwa, pada saat sidang pengadilan nanti, pokok perkara, kamu langsung dapat wisuda, pakai seragam oranye. Seragam Kalau oranye. tersangka ditahan nanti seragam oranye itu dari KPK. Nanti kalau sudah naik kelas, tentu seragamnya naik menjadi terdakwa. Oranye-oranye juga sih. Lu mau menghindar kemana? Sampai ke lubang semut juga kalian nggak akan bisa menghindar kalau kalian memang salah. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, terkecuali menghindar sampai liang lahat. Mungkin bisa kali. Liang lahat. Enggak, gua nggak bilang begitu. Menghindar liang lahat kan siapa tahu gali kubur, liang lahat udah selesai, nah ngumpet di situ, ditutup biar nggak ketahuan KPK. Bercanda. Oke ya, kalau sudah seperti ini kita tadi tahu kan ya, siapa yang paling taat hukum di negeri ini? Hasto Kristianto. Dapat predikat. Ya. Siapa yang paling tinggi menjunjung supremasi hukum di negeri ini? Hasto Kristianto. Hebat kali kau, toh. Hebat kali kau. Status kau hebat kali, toh. Orang paling di negeri ini. Lantas kemudian kamu paling hebat, yang lainnya tukang rekayasa hukum, orang yang tidak patuh hukum, ya. Sementara kamu udah paling Kalau sudah seperti ini, partai apa yang paling taat kepada hukum? PDIP. Partai apa yang paling patuh menjalani proses hukum? PDIP. PDIP. Dan partai apa yang menjunjung tinggi, setinggi-tingginya, supremasi hukum? PDIP. Luar biasa kan? Dan partai apa yang paling banyak koruptornya sampai dengan hari ini? PDIP. Iki piye iki? Hah? Iki piye iki? Iki piye? Ini gimana ini? Hah? Ini fakta loh. Aku udah pernah bahas di video sebelumnya, partai yang terkorup ya PDIP, ya nomor 1, nomor 2 Golkar dan lain-lain seterusnya. Ini gimana ini? Oi, Tok, sebenarnya aku kangen menjunjung tinggi hukum di Indonesia, akan taat pada supremasi hukum, akan patuh pada KPK karena KPK yang membuat Megawati. Ada pernyataan Hasto, saya akan patuh panggilan KPK karena KPK yang membuat Megawati. Lantas kalau yang
membuat bukan Megawati kemudian nggak patuh. Ya. Toh kan bisa diterjemahkan begitu. Tapi ya suka-suka Hasto lah, namanya juga ya paling pinter, paling bersih, paling taat hukum, menjunjung tinggi supremasi hukum. Ya namanya juga Hasto. Walaupun kebalikannya 180 derajat dari fakta itu. Kebalikan. Faktanya, loh orang lain dipanggil datang, konsumen loh. Orang lain datang nggak banyak alasan loh. Ada beberapa yang memang mangkir, kemudian memang sakit dan yang lain-lain. Loh, ini setiap kali dipanggil mangkir, setiap kali dipanggil mangkir, setiap kali dipanggil mangkir. Diduga seperti ada upaya-upaya memang mau menghindar dari jeratan hukum ini, menghindar dari tanggung jawab yang sudah diperbuatnya. Lu berani berbuat, berani bertanggung jawab toh. Jangan hanya berbuatnya saja, tanggung jawabnya enggak. Apapun alasannya ya, pra peradilan apa segala macam. Karena pernah saya dengar juga dari ahli hukum bahwa proses pra peradilan ini setelah ini selesai, ada proses pra peradilan yang lainnya. KPK harus terus berproses, tidak usah menunggu hasil pra peradilan berikutnya atau kedua. Ya, jadi tetap KPK bisa terus berproses tanpa harus menunggu proses pra peradilan kedua. Itu satu, pendapat ahli lo itu, ahli hukum lo. Artinya apa? KPK hari ini masih sudah bisa terus melanjutkan proses hukumnya. Kalau hari ini ada pemanggilan dia mangkir atau minta ditunda, langsung lakukan pemanggilan lagi untuk besok. Nah, tunda lagi, minta tunda lagi, jemput paksa. Nggak ada alasan lain. Kalau jemput paksa, untuk langsung ditahan di KPK. Ngodiar ya. Udahlah, jemput paksa, langsung. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Hasto. Masuk Hasto. Ya kalau kemarin KPK ragu-ragu menahan Hasto, nah sekarang dengan kondisi ini KPK dihadapkan pada mau nggak mau memang Hasto harus ditahan. Ngodiar ya. Modiar. Gri, kamu happy banget, Gri. Bukan happy. Masa orang lain susah happy? Enggak lah. Senang melihat Hasto susah. Susah melihat Hasto senang. Ya kayak gitulah gua mah. Gua cuma pengen menunjukkan kepada teman-teman bahwa ini loh yang disebut Pak Jokowi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan tapi Bapak kan dipecat dari PDIP, terus Bapak masih diserang terus, dituduh-tuduh terus. Bapak nggak melakukan pembelaan atau apa gitu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tunggu aja. Waktu yang akan mengujinya. Ingat itu? Ingat kan? Masih ingat, harus diingat, ingat terus selama kalian masih hidup. Ingat itu. Kemarin belum tersangka, sekarang tersangka. Terus aja nanti. Lu mau menghindar kayak apa? Kalau memang kalian udah melakukan pelanggaran hukum, harus diproses secara hukum, ya udah lakuin, jalanin aja. Nanti menjadi terdakwa, ketok, masuk bui. Tok, 25 tahun penjara, ngodiar. Kira banyak amat. Lah, cuma ngomong doang aja kok. 30 tahun kayak 50 tahun kayak. Supaya kalau 25 tahun penjara itu setidaknya 5 periode pemilu nggak ada Hasto, insya Allah Indonesia tenang. Nggak ada hiruk-pikuk, framing-framing, fitnah-fitnah. Ya, insya Allah. Kompetisi ribut pada saat kompetisi wajar. Demokrasi ada di mana-mana begitu. Tapi setelah itu selesai. Menang kalah itu bagian dari pertandingan. Tapi ini kan enggak. Sampai dengan hari ini saja masih belum bisa move on dan nyerang Jokowi terus. Padahal Pak Jokowi sudah berakhir. Oh, itu maksud lu, Gri. Iya. Tahu. Wah, kalau begitu saya tidak lagi mendukung 5 periode pemilu deh. Saya mendukung 10 periode pemilu dah divonis ke Hasto ya. Ternyata kalian lebih parah dari gue. Oh enggak, gue juga pengen tenang. Gue pengen hidup tenang. Kalau ada Hasto seperti ini kan jadinya nggak tenang kan, ya. Gila lu men.
10 periode 50 tahun divonis Hasto bersalah. Gila lu men. Gila lu Ndro. Gila lu. Itu ya update-nya Hasto hari ini. Kita tunggu nanti masih sampai sore, insya Allah ada perkembangan baru. Dan sekaligus kita nunggu apa tindak lanjut KPK setelah hari ini Hasto mangkir dari panggilan KPK. Kita update nanti sore, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo. Mau kemana lagi Hasto? Ya, mangkir lagi, menghindar lagi. Itu kalau bukan Hasto siapa lagi? Ya Hasto, cuman Hasto. Ya, oke teman-teman semuanya, ini harus terus kita pantau ya. Hasto ini jangan sampai lolos ya. Kita kejar terus, bisa-bisa kabur juga seperti Harun Masiku. Tenang bang, tapi kan udah dicekal. Oh iya ya. Ya, oke baik teman-teman semuanya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.